Pernah nggak kalian tuh lihat ada yang latihan pakai belt, ada yang enggak, ada yang pakai strap, ada yang enggak, ada yang pakai sarung tangan, ada yang enggak. Terus apakah gua butuh itu semua? You need to know this. Tonton video ini sampai selesai. Let's check it out. Kalau kita berbicara gym, banyak banget aksesorisnya ya. Dari outfitnya, bajunya, celananya, sepatunya, sampai persoalan kutang dan cancut juga ada loh. Terus atributnya kayak belt, strap, glove, knee sport wristband dan lain-lain, atau attachment tool atau alat-alat tambahan buat ditaruh di alatnya biar lebih efektif dan nyaman. Contoh tricep gripnya, handle-nya baik yang mode grip maupun yang mode rope. Wah, fat grip, resistant band, hip thrust, pad. Wah, dan masih banyak lagi ya. Gua nggak bisa jelasinnya satu-satu di sini. Makanya sebagian orang yang sudah cinta banget dengan latihan beban, mereka juga akan banyak ngeluarin kocekan, nggak cuman soal suplemen, real food, member gym, tapi juga soal aksesoris gymnya. Setiap aksesoris gym didesain dengan fungsi yang berbeda-beda dan benefit yang berbeda-beda. Kalau soal outfit, yaitu mengarah ke kelenturan dan kenyamanan digunakan pas latihan beban. Sepemula-pemulanya kalian nge-gym, pasti sadar outfit juga. Sadar, oh masa gua mau nge-gym pakai kemeja, masa leg day mau pakai jeans. Oh iya ya, sekarang kan ada jeans yang stretch juga ya. Kemejanya juga ada yang stretch juga itu. Dari Neveres ya. Wih, Neve. Jadi lebih fleksibel tuh ya. Tapi itu pun juga termasuk outfit gym juga kan ya. Nah, sebelum kita berbicara soal aksesoris gym, kita itu perlu tahu dulu soal safety, effectivity, dan juga comfy. Kalau kita berbicara soal latihan beban, nggak ada namanya gerakan yang salah. Selama beban itu keangkat, ya, catat itu. Selama beban itu keangkat, pasti ada otot yang bekerja. Tinggal orangnya aja lagi mau nargetin otot apa sih. Jadi gerakan latihan beban itu ditentukan oleh seberapa besar efektivitasnya terhadap otot yang dirangsang dan seberapa safety-nya gerakan itu ketika kita terapkan. Contohnya apa ya? Ini nih. Kalau kita berbicara soal efektivitas, efektif mana back squat pakai squat rack dibanding dengan back squat pakai Smith machine dalam hal muscle activation? Jelas efektif yang pakai squat rack karena lebih banyak otot yang teraktivasi. Bahkan core muscle pun bekerja maksimal untuk stability pas pakai squat rack. Tapi kalau ditanya lebih safety-an mana? Ya safety-an Smith ya. Walaupun squat rack juga safety kalau kalian pas ya ngatur safety barnya itu sesuai dengan pada saat kalian turun. Tapi Smith lebih safety buat mereka yang suka goyang-goyang pas squat ya, karena dia sudah statis tuh atau belum stabil pas ngangkat bebannya. Biasanya yang buat pemula ya, atau yang udah pro tapi dengan beban yang sangat heavy, sangat berat, dan lebih fleksibel kita mau ngunci di posisi yang kita mau. Kalau kita berbicara soal safety, nggak ada alat yang 100% safety. Semua punya resiko. Kita diem di alat gym itu aja beresiko loh ketiban alat. Kali aja tiba-tiba putus kabelnya dan alatnya nggak kunci sempurna, ketiban lu. Dan tingkat resikonya itu sesuai dengan tipe alat, kondisi alat, gerakan saat kita menggunakan, dan kondisi badan seseorang. Standing chest press, ini ya, mungkin menurut kita itu paling safety ya ketimbang bench press ya buat latihan dada. Tapi kalau gerakan kita salah, cedera bahu bisa terjadi. Atau bebannya terlalu berat di luar dari kapasitas otot kita, robekan tendon juga bisa terjadi. Kondisi kesehatan juga bisa mempengaruhi juga loh.
Kalau udah tahu tuh lagi cedera bahu, walaupun pakai standing chest press tadi, ada luka di bahu, habis patah tulang atau apa, maksa angkat bebannya, yang makin tinggi juga itu resikonya. Yang disalahin malah alatnya. Ini alat bikin badanku sakit-sakit aja nih. Elunya yang gak waras. Nah, tugas kita saat latihan di gym itu adalah memanajemen resiko seminimal mungkin dan membuatnya efektif semaksimal mungkin. Makanya dengan adanya atribut gym yang memadai, harapan kita itu bisa membantu mewujudkan salah satu atau ketiganya tadi. Mengangkat beban dengan kondisi senyaman mungkin, memanajemen resiko seminimal mungkin, dan membuatnya efektif semaksimal mungkin. Pakai belt saat heavy weight back squat. Ini membantu core bracing yang akhirnya nanti kita bisa memaksimalkan latihan. Sekaligus meningkatkan safety-nya juga untuk perut dan juga area tulang belakang kita. Tapi kalau beban yang kita angkat itu ternyata nggak terlalu berat atau badan kita sebenarnya masih bisa mentoleransinya, ya buat apa pakai belt? Tapi ya kalaupun mau pakai ya nggak ada yang salah juga, itu hak kalian juga. Kali aja kan dia nyaman pas ngangkat kalau pakai belt, walaupun sebenarnya bebannya cuma 10-20% dari berat badannya. Pakai belt biar lebih ramping. Itu baru belt ya, masih banyak yang lain, misalkan nih strap ya, ini membantu meminimalisir kinerja forearm kita biar nggak terlalu failure duluan ketimbang otot yang kita targetkan. Terus juga ada decker atau pelindung lutut, juga berguna buat yang suka heavyweight atau yang sedang ada cedera minor di area-area itu. Dan juga deep belt itu bisa berguna buat yang suka deep body weight, kali aja beban badannya itu udah terasa enteng, jadi bisa tambahin pemberat lagi di situ. Dan masih banyak varian-varian aksesoris lain yang sifatnya itu nempel ke badan kita. Nah, kalau aksesoris yang sifatnya nempel ke alat juga banyak dan sesuai dengan fungsinya. Fat grip biar kita lebih nyaman saat mengangkat barbel, megang dumbbell atau barbelnya itu. Tricep rope, sekarang ada yang modelan tali, ada yang modelan ergonomic tricep rope, dan banyak varian lainnya ya. Biar pegangan kita itu lebih nyaman, jadinya otot tertarget itu bisa didapat maksimal. Modelan handle juga udah banyak varian aksesorisnya. Ada yang udah dilengkapi foamnya ya, busa-busanya itu. Ada juga yang udah ergonomis biar lebih enak saat digenggam. Terus ada barbell pad ya, ngebantu buat yang suka hip thrust pakai bar. Jadinya dia lebih nyaman, nggak nyiksa ya, kesakitan karena besi barnya itu. Terus ada juga resistance band, juga itu banyak varian rasanya. Varian rasa pedes. Nah, itu banyak variannya ya. Ada yang buat warm up, ada juga yang buat yang ngebantu memaksimalkan di saat latihan beban. Misalkan karena pull up-nya itu belum bisa ngangkat nih, belum bisa ngangkat badan sendiri, maka itu bisa dibantu sama resistance band biar pas naik itu lebih enteng. Ini mengarah ke comfy ya. Kita bisa nyaman, bisa lebih enteng pas ngangkat badan kita, tapi ya sekaligus menurunkan efektivitinya untuk otot yang tertarget. Ya buat belajar aja sih sebenarnya. Tapi resikonya pun juga ada. Kali aja kelepas ya penggantungnya, teplak, keselepet. Pedih coy. Kalau mau belajar pull up ya ada step by stepnya ya. Tinggal tanya sama yang suka tali. Nah, masih banyak lagi aksesoris gym yang biasa kalian temui di marketplace. Kalau buat jelasin di sini satu-satu bisa ketiduran yang nonton ya. Nah, menurut kalian apa nih yang paling menarik aksesoris gym nih? Intinya sebenarnya biasanya ya mengarah kepada 3 sifat yang kayak gue bilang tadi. Safety, effectivity, dan comfy. Poin dari video ini, baik itu new player maupun yang udah pro player, bijaklah dalam memilih aksesoris gym. Sesuaikan dengan kondisi badan kalian saat itu. Lagi butuh apa enggak? Lagi perlu apa enggak? Kalau enggak pakai ini masih aman apa enggak? Yang new player jangan sungkan buat ngeluarin kocekan ya, beli aksesoris gym selama itu memang kalian perlukan. Yang pro player juga jangan sungkan-sungkan buat pakai aksesoris gym selama Anda memang memerlukannya. Karena kadang ada loh ya pro player yang beranggapan
cupu pakai belt, cupu pakai strap. Nih gua doang deadlift nggak pakai belt, nggak pakai strap, beban berat masih bisa keangkat. Ya kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja, karena hari apes nggak ada di kalender. Semua olahraga pasti punya aksesorisnya. Football, volley, bulu tangkis, basket, catur, e-sport. Oke, semoga video ini bisa menambah wawasan kalian seputar aksesoris gym. Kalau ada yang ditanyakan, kasih masukan, kritikan, ataupun saran, bisa isi di kolom komentar di bawah. Gua Ovi Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Terus, bagaimana dengan waist trainer yang lagi ngetrennya dipakai saat ini? Apakah bisa ngecilin pinggang?